Jantungku mulai tak karuan. Aku sapu pandangan ke segala ruang, sembari terus melangkah masuk, jauh ke dalam, hingga mencapai lorong menuju dapur. Sementara dengusan aneh itu terus membuatku was-was. "Eyang, Hasan, kamu di mana?" Rumah Eyang ternyata sudah dipermak. Di bagian dapur ditambahkan satu ruang lagi, seolah tak merasa puas dengan ruang-ruang lain yang luas. Entah siapa yang melakukan ini. Aku hanya merasa ini perbuatan Pak D. Suara dengusan itu persis ekor kerbau yang sedang menarik nafas panjang, lalu dihembuskan perlahan. Begitu yang aku dengar. Suaranya seperti tepat di belakang daun telingaku, tapi nyatanya di belakangku tidak ada siapa-siapa. Aku pikir aku hanya berhalusinasi saja. Hal itu mendorongku untuk terus memeriksa segalanya. "Eyang, ada email nih. Tolong jangan bikin takut." Karena lupa ada ruang terlewat, dengan terpaksa aku kembali memutar langkah. Ruang kamar Eyang lupa aku periksa, dan aku berandai jika suara itu dari sana. Mungkin Eyang sedang tidur. Batinku sambil terus berjalan. Pintu kamar seketika terbuka. Ternyata dugaanku salah. Tungkai lututku seolah hilang kekuatan saat melihat di celah antara ranjang dan dipan ada sepasang mata. Matanya berkedip seperti sedang melihatku datang. "Eyang, ngapain sembunyi?" Sosok yang kukira Eyang itu tiba-tiba merunduk, lalu seperti tidur di kolom kasur dan berguling ke arahku dengan kain kafan melekat di tubuhnya. Tatapan jasad itu seolah mengunci kakiku di bawah. Demi Tuhan, penampakan seonggok tubuh berbalut kain kafan kotor sedang menganga ini, seolah ingin membunuhku saat ini juga. Dengan menyebut nama Allah, aku berlari ke lorong dapur, membawa getar di sekujur tubuhku dengan air mata mengucur deras. Saat itu yang aku ingat entah mengapa adalah Hasan. Dengan nafas tersengal, aku memanggil namanya berulang kali. Berlari menerobos pintu dapur, seolah pocong tadi melompat tepat di belakangku. Hasan yang sekelebat tertangkap di mataku, membuat menghentikan langkah. Ternyata dia sedang mengikis rumput di halaman pendopo belakang. Tubuhnya sedang terbungkuk ke arah semak-semak yang memang terlihat lebat. Aku tak pikirkan lagi tas di pundakku. Ia kulempar begitu saja ke lantai, lalu memanggil Hasan dengan lantang. "Hasan, ada mayat di kamar Eyang." Anehnya saat itu, lelaki yang kupikir adalah Hasan hanya diam saja dan tidak mendengarku. Langkahku yang sudah tak mampu terayun lagi-lagi tersendat tepat di belakangnya. Pikirku terpacu. Mengapa Hasan memakai baju lurik lusuh, robek dan bau? "Has!" Tiba-tiba ia mengeram, membuat badanku kembali panas dan bergetar hebat. Jantungku seolah benar-benar lompat dari tempatnya saat suara serak di depanku terdengar. "Manuk kedah sih ireng wes teko. Merah darahnya mengenai kakimu. Kau mati tidak ada yang tolong. Mati terbelah kapaknya. Kudus." "Punten Mbah, aku mong." Keluh, bibirku keluh. Ketakutan dalam tubuhku seolah mengalir dan bersatu di ujung jariku. Rasanya aku dihadang oleh kematian. Detik itu nafasku terhenti. Dia berbalik tepat di depanku, menampakkan sosok lelaki tua dengan wajah penuh tanah dan belatung. Kapak selebar lantai keramik rumah Eyang itu perlahan terangkat, melewati wajahku, melewati puncak kepalaku bersama kepalan tangannya yang kencang. Astagfirullah. Diakah pengasuh Eyang yang dulu? Santoso? Diakah? Benarkah tadi itu dia? Astagfirullah. Hanya itu yang aku pikirkan selama membelah halaman rumah Eyang. Darah mengucur di jempol kakiku yang menginjak gulma dan teki raksasa. Dengan doa yang tak terputus, aku memanggil nama pemilik warung tetangga Masjid Eyang. Karena di antara rumah, hanya pintu warung itu satu-satunya yang terbuka. Bibi yang sepantaran ibuku keluar. Tentu, mimik wajahnya kaget. "Neng, iki Neng Ayu." Aku tak kuasa lagi menahan tubuhku. Kupeluk tubuh bibi itu sementara bibirku masih beristighfar. "Kok nangis Eyangmu rapopo tonduk?" Seseorang datang entah dari mana. Aku mendengar dia menanyakan hal yang sama tentang Eyang saat aku masih menangis.
Eyangmu kenapa, Neng? Sing tenang dulu nggih. Tenangin diri dulu baru ngomong. Tubuh Bibi seketika terangkat dan beranjak. Lalu tetangga yang lain menggantikannya, mengelus puncak kerudungku yang basah. Cepet, Tik. Ini suruh minum dulu. Aku disodorkan air putih. Intens karena panik dan merasa sangat khawatir membuat tanganku sedikit lunglai. Jelas dari dulu aku tahu tetangga Eyang bukannya tak mau simpatik, tapi sepertinya memang sudah lama Eyang dilihat sebagai orang berbeda, berada, sehingga banyak yang sungkan mendekat atau sekedar menyapa. Hal ini semakin membuatku terpukul. Selama ini Eyangku hanya sendiri. Mereka panik begitu, mungkin karena sudah tahu kondisi Eyang dan Bang Hasim sebelum pergi. Email belum tahu kondisi Eyang, Bi. Terus kenapa lari-lari nangis toh, Neng Ayu? Neng Ayu adalah sapaanku jika dirumpang oleh sebagian tetangga Eyang. Sapaan itu seperti tanda sayang, kata Eyang dulu. Lalu bagaimana aku menjelaskan jika aku baru saja melihat pocong dan sosok pengasuh Eyang yang sudah meninggal puluhan tahun? Rasanya ini di luar nalar. Aku takut dianggap edan, apalagi aku pergi dari rumah Eyang karena diusir oleh Pade. Email panik nyari Eyang, Bi. Eyang gak ada di rumah. Walah, kasihan kamu, Neng. Sing sabar ya. Eyangmu itu sudah dijemput sama keluargamu, sementara abangmu masih dirawat inap di kota. Nanti kamu Bibi antar ke Bu Lasmi saja. Dia yang akan nemenin kamu sampai Eyangmu pulih. Bukan merasa tenang. Aku rasanya kembali diimpit oleh rasa cemas. Panas dalam dadaku membuatku sesak dan khawatir. Kepalaku sudah sangat sakit. Bagaimana mungkin aku bisa pulang ke rumah? Tak lama aku ditenangkan. Tiba-tiba langkah lebar terdengar dari arah depan. Kulihat ternyata Umi yang datang. Dia tersenyum dan begitu tergesa-gesa masuk memelukku. Neng? Matanya yang berbinar kala itu meredup tanpa alasan. Umi mengguncang tubuhku dengan mata mengernyit. Kok kurus kamu, Neng? Bagai laut diterpa badai, hujan dalam mataku turun tanpa kendali. Aku meneteskan air mata tanpa suara. Menekuk wajahku tertunduk, menatap lantai tanah dengan tubuh bergetar. Allahu Akbar, Neng. Umi tak menanyaiku lagi setelahnya. Dia menyambar tubuhku dengan tepukan bertubi-tubi, seolah mengerti bagaimana berada di posisiku selama ini. Mungkinkah ia juga tahu aku diusir karena dituduh telah mencoreng nama baik keluarga? Ibumu dulu sangat bahagia. Hidup bahagia tidak seperti dirimu sekarang. Namun hidup ini mesti terus berlanjut. Kamu banyak peduli, jadi gak usah ngerasa sendiri. Bi, bungkusin itu nanti tak bayar sama 2 bungkus sayur, ucap Umi sebelum mengajakku pulang ke rumahnya. Sayur yang dibelinya itu maksudnya adalah sebungkus mie. Banyak kisah yang diulas kembali sepanjang kami beriringan. Dari mulai ia berniat pindah sampai ketika ia berencana pulang karena mendapat kiriman undangan. Aku tak perhatikan rumah Umi saat datang tadi. Rumah ini sempat terbengkalai. Sekarang sudah lumayan bersih. Umi Lasmi bilang sudah 3 hari. Dia bersama suaminya juga anak bungsunya datang hanya karena mau ke acara keluarga besok malam. Umi akan menetap di Kalimantan setelah ini. Rumahnya mungkin disewakan atau dijual nanti. Kamu kerja opo di sana? Ngurus anak, cucunya Bu Desi, Email juga kerja kasir di toko. Oh, majikanmu yang lama itu ya? Aku lantas mengangguk. Sajian Umi begitu membuatku berselera. Perutku sampai berbunyi aneh. Padahal sudah kusuapi nasi dengan mie rebus. Maafin Umi ya, Neng. Umi pergi karena habis lihat pocong di rumah Eyang ya? Tanyaku. Tak kusangka beliau mengangguk kencang. Wajahnya yang sendu berubah dingin. Lalu ia menatapku lekat sembari mengatupkan bibir. Apa benar di dalam ada yang seperti itu, Neng? Semua yang Umi pernah alami, Umi lihat itu benar. Dulu itu bukan temanmu? Tanyanya. Iya, bukan Rahma yang Umi kira mampir setelah sholat maghrib. Namanya itu Watri, sosok bermukena putih. Watri. Umi Lasmi tampak tercengang. Umi menceritakan tentang hari di mana malam sebelum aku sakit dan dibawa pergi oleh Eyang. Malam itu, tepat pukul 12, Umi mendengar suara orang mengaji. Suaranya luar biasa ramai,
seperti yang Umi jelaskan dulu kepadaku jika di rumah itu sedang mengadakan pengajian besar. Umi perlahan mengayuhkan kakinya dengan hati tenang tanpa ada rasa takut, karena dia juga berinisiatif gabung meramaikan. Saat itu, bersama lampu teplok dengan bagian panjang bertengger di kepala, Umi melenggang ke rumah. Namun, matanya seolah terbius, ingin berteriak tapi tertahan, karena yang dilihatnya sungguh sudah di luar batas kewajaran. Benar-benar mayat, sudah dibalut kain kafan. Puluhan pelayatnya tiba-tiba noleh ke Umi, ke jendela, Neng. Astagfirullahaladzim, seluruh wajah-wajah itu mirip eyangmu. Pertanda apakah itu, Eyangku sekarang sakit. Sudah lama dia meregang nyawa di atas kasurnya. Dia hidup seolah-olah seorang tak punya keluhan, tapi eyang seperti mati karena dipermainkan, Umi. Aku tergugu, dadaku sakit rasanya. Eyangmu hanya korban, Neng. Menurut pendapat Umi, ada yang ingin membunuh eyangmu. Namun karena perlindungan Allah dan sesuatu yang entah kita tak tahu itu apa, eyangmu makanya bisa bertahan selama ini. Benarkah begitu, Umi mengangguk mengiyakan. Ia kembali mengelus kepalaku. Ia meneruskan cerita. Malam sebelum Umi berangkat pergi ke Kalimantan, Umi menulis surat jika Bibi Lija pernah kedapatan mencungkil-cungkil tanah di pot depan rumah sore harinya. Ditanyalah saat itu oleh Umi, "Sedang ngapain, Lija?" Bibi Lija seperti kaget setengah mati. Umi terheran karena Bibi Lija tiba-tiba menyuruh Umi pergi dari tempat itu, sembari terus mencungkil tanah yang gembur. Saat itu, Umi heran karena pengasuh rumah eyangmu seperti orang yang sangat ketakutan. Dia tengah mencari-cari benda dari dalam pot. Lalu, saat Umi pergi, Umi pura-pura balik ingin periksa. Si Lija sudah mengusap dadanya, lalu berlari ke belakang. Umi malamnya menulis surat. Suratnya memang berisi tentang kecurigaannya terhadap Bibi Lija yang bersikap aneh. Umi berpikir, temanmu itulah yang mengirim santet untuk mencelakaimu dan eyangmu melalui tangan si Lija. Umi suka sekali nyamperin eyangmu. Siang hari tidak ada yang terjadi. Umi sering bantuin eyangmu masakin Pak Demu ubi rebus. Dulu, Pak Demu itu sering datang sebelum kami pindah. Umi lalu menceritakan kesehariannya bersama eyang, sebagai tetangga yang paling dekat di antara 3 rumah. Beliau selalu berusaha untuk membantu eyang, tapi karena punya pekerjaan lain juga, jadi Umi tidak bisa datang setiap waktu. Pak De sering datang, mungkin karena Pak Demu kasihan dan kepikiran tentang mimpi eyangmu yang selalu berjumpa almarhum kakungmu, makanya dia sering datang. Biasanya Pak Demu datang 2 kali sebulan untuk mengecek keadaan eyangmu. Omamu juga sering datang dengan membawa buah-buahan. Jika mereka sering datang, berarti dia tahu apa yang terjadi sampai rumah eyang ada sosok pocong. Aku gusar setengah mati. Benarkah, Neng? Kamu curiga sama Pak Demu? Umi pikir Pak Deku selama ini memperhatikan kesehatan eyang dengan sangat-sangat sungguh apa? Tidak, Umi. Eyang dan aku tidak pernah sekalipun dipedulikan. Neng, kok pikiranmu sempit gitu, Neng? Kenapa? Ramai suara berbincang membuat Umi melenggang ke arah pintu. Ternyata Pak Alek datang bersama Bibi, pemilik warung tadi. Aku melihat Pak Alek sedang melebarkan pandangan ke dalam ruang, seperti tak sabar ingin melihatku. Segera aku seruput kuah mie instanku, lantas ke depan tanpa menenggak air lagi, membayar rindu yang seolah mempuncah. Rindu pada eyang, rindu pada Bang Hasim, pada Pak Alek sebagai penggantinya. Neng, alhamdulillah kamu balik, Neng. Pak Alek mengajakku ta'zim, lalu mengelus pundakku dengan kepala mengangguk-angguk lemah. Pak Alek, email mau ketemu eyang. Eyangmu dikirim balik ke rumah Hasim, Neng. Eyangmu tidak ingin makan, keadaannya sangat memprihatinkan. Email mau ketemu eyang. Lirihku, lirih yang berubah jadi isak. Segalanya seolah runtuh saat aku berusaha menahan diri agar tidak cengeng. Pundak tanganku jadi saksi betapa sering ia kugunakan untuk menghalau hujan asin dari pelupuk mata. Aku terisak-isak sampai Umi memelukku erat. Eyangmu juga ingin ketemu kamu, Neng. Tapi dia sedang sakit, sedang diobati dulu. Apa Pak De yang larang Pak Lek membawaku ketemu eyang?
karena Oma di sana. Oma masih malu karena kejadian dulu. Tidak Neng, hanya saja nanti Pak Lek jelaskan. Kamu mau istirahat dulu? Suara Pak Lek ikut bergetar. Ia mungkin tidak ingin menyebarluaskan aib keluargaku pada orang lain, termasuk Umi Lasmi. Meskipun beliau sudah dekat dengan Eyang dari tahun pertama, ia dibawa anaknya pindah kemari. Pak Lek hanya memberitahuku kalau sepupuku itu terjatuh saat memotong ranting pohon. Setelahnya dia dibawa ke kota oleh Pak Lek. Sementara Pak Lek dan Oma berselisih di rumah. Pak Lek tak tahu apa yang terjadi di belakang ketika ia pergi. Yang ia tahu bahwa Eyang, Pak De dan Oma bertengkar tentang benda yang disembunyikan Hasim. Umi Lasmi menyuruhku manut saat Pak Lek mengajakku pulang. Ini saya dari jenguk Hasim. Pak Lek dibekali makanan untuk dimakan malam nanti, Neng. Abangmu bilang akan dipulangkan besok. Dia akan pulang kemari bersama orang tuanya. Hari itu sebelum surup, terpaksa aku pulang ke rumah Eyang ditemani Pak Lek. Aku kehabisan tenaga saat kembali membantu Pak Lek membereskan rumah Eyang yang memang sedikit berantakan saat aku tiba. Pak, ada ceret pecah? Pak Lek yang berjalan di belakang spontan mengikuti arah telunjukku. Di sudut meja dapur ada sisa genangan air. Ceretnya terbuka dan sudah kosong. Tadi aku tidak begitu perhatikan karena terlalu panik. Itu bekas omamu, Neng. Sebenarnya pertengkaran antara Eyang dan saudaranya itu yang menyebabkan Den Hasim kecelakaan. Pangkal pahanya kena pisau karena melerai Pak Demu yang sudah emosi ingin melukai omahmu. Punten, tadi tidak jujur karena didengar orang lain, Neng. Kenapa Oma ingin dilukai? Mungkin karena surat yang Den Hasim temukan di bawah keramik itu, bisik Pak Lek. Kami menoleh ke arah kamar kakung yang sedikit terbuka. Surat itu surat milik Ki Santoso? Benar. Lanjutnya, seketika nafasku tertahan merasa deg-degan saat Pak Lek merogoh kolom meja kalender. Ia memperlihatkan sebuah kepingan surat. Dengan wajah tegang, aku angkat keduanya. Tulisan yang sudah sangat pudar rupanya. Itu benar-benar tulisan milik orang lain. Nama Santoso Murah di ujung bawah. Isinya sungguh membuatku tercengang. Larilah Nirwan, bawa Cah Ratu pergi. Saya benar melihat gergaji di lemarinya. Cut Mak Lela benar-benar dibunuh oleh gurunya. Purmani, dia sudah tidak lagi bisa bekerja di sini. Larilah sebelum pagi. Bawa barang-barangmu tanpa ada tersisa. Begitu isi suratnya. Sementara itu, sini Neng email. Pak Lek akan tunjukkan posisi surat ini waktu ditemukan si Hasim. Pak Lek membawaku masuk ke kamar kakung. Entah mengapa Pak Lek berubah menjadi seperti itu. Dia terlihat sangat was-was dengan keadaan rumah ini. Apa selama ini Pak Lek sering melihat apa yang sudah kulihat tadi? Aku akan bertanya nanti. Koper di balik keramik ini bukan ditimbun semen tapi pasir. Dalamnya 5 jengkal dari permukaan tempat surat itu dikubur. Tutur Pak Lek. Sewaktu diadakan pengajian, Bibi Lija benar-benar masuk kemari, kata Eyang. Eyang kira Bibi menyusupkan barang berbahaya. Aku merenung. Halija mungkin sudah leluasa masuk ke kamar ini karena dia mungkin dipercayakan untuk sebuah hal oleh seseorang. Sudah bertahun-tahun ia bekerja di rumah ini. Tapi kenapa tidak bertanya langsung, Neng? Bang Oar bilang jangan langsung nuduh orang, Pak Lek. Dia bilang kita mesti pura-pura tak tahu segala sesuatu tentangnya karena dia bisa membaca pikiran kita, Pak Lek. Kalau begitu, kamu sudah salah menuduh, Neng. Pak Lek mendengar seseorang datang saat kami berdua masih terlibat perdebatan di kamar kakung. Panik menyerang hatiku. Bukan main rasanya jika yang datang ini adalah Pak De atau Oma. Pak Lek membujukku ke depan. Meskipun aku ketakutan, tapi aku tidak bisa menghindari keduanya. Nanti email mesti apa, Pak Lek? Aku bertanya dengan gugup. Yang perlu kita lakukan jika ingin tahu apa yang almarhumah Lija perbuat dulu adalah mengetahui siapa Nirwan dan guru yang membunuh Cut Mak Lela itu, Neng. Kita sambungkan bukti antara sketsa gambar jenazah Mutia dan mimpi-mimpimu selama tinggal di rumah Eyangmu ini. Kita juga akan cari keterangan dari Pak Joko sesuai arahan kakek. Titahku. Kalimatku terputus bersama suara pintu terbuka dengan kencang. Aku sudah melewati bibir kamar Eyang dengan mata tertutup.
Gelap di sudut-sudut rumah membuat tubuhku seolah tengah diselimuti ketakutan. Sementara Pak Lek dengan sigap berlari hendak menyapa tamu. Oh, kirain sopo toh Bu? Tak kira pintunya terkunci Pak. Email mana? Wanita bertunik kembang tulip selutut lebih dulu mencondongkan wajah ke arahku. Tante Mita membuat jantungku merasa lega saat dirinya masuk dan memelukku. Neng, kok pulang ke sini? Bukannya ke rumah? Tante sudah nungguin kamu dari pagi. Email mau ketemu Eyang Tante, makanya kemari, sahutku. Beliau lantas menatap Pak Lek dengan wajah sayu. Mereka seolah memendam kegelisahan. Aku tahu Eyang sudah sakit parah. Dari awal aku tahu semuanya tidak akan baik-baik saja saat aku meninggalkan Rumpang. Tapi Pak De menyuruhku pergi dan seolah ingin memutuskan perjalananku dalam merawat Eyang. Eyangmu tidak pernah sadar selayaknya manusia normal, Mel. Itu semua terjadi selama kamu meninggalkannya. Eyangmu, telingaku memanas. Bahkan sekalipun aku tahu kenyataannya, aku tetap tak bisa menerima jika Eyang sakit. Tubuhku ingin ambruk, kepalaku rasanya berat. Eyang sering kerasukan? Iya, Neng. Dia terus minta pulang ke asalnya. Kami tidak tahu mesti memulangkannya kemana. Kesini pun rasanya tidak bisa karena tak ada yang merawatnya. Raut wajah Tante Mita terlihat sedih. Eyang dipulangin saja kemari Tante. Eyang tidak bakal sembuh. Bakal nambah sakit kalau dia tidak dituruti keinginannya. Email akan merawat Eyang di sini. Kata Pak Lek besok Bang Hasim pulang kemari sama ibunya. Tante Utami bakal bantu Email ngerawat Eyang. Punten Neng, sebenarnya kata orang tua Den Hasim, besok memang mau kemari sebelum memindahkan barang Den Hasim pulang. Ucapan Pak Lek nyaris membuatku tercekat. Betul Neng, Hasim akan dibawa pulang karena harus rutin pengecekan ke kota. Tante membenarkan. Bagaimana dengan Pak D? Pak D akan tinggal di sini selama Eyang pergi. Oh, kalau itu Tante tidak tahu soal itu Neng. Tante cuma diminta Ommu untuk ngejemput. Kita pulang saja ke rumah ya, tanyanya dengan lembut. Aku tidak habis pikir, begitu kuat cara laki itu bekerja agar Eyang tak bisa pulang. Di sini aku mulai sedikit memahami kondisi. Ada yang tak beres dengan Pak D. Aku bersikukuh agar tidak pulang. Sesuai janjiku dahulu sebelum Rere meninggal dunia, aku tidak akan pergi meninggalkan Eyang. Bahkan sekalipun aku mati di tangan Watri, aku tidak akan pergi. Hari itu, kutinggalkan keputusan pada tanteku jika aku tetap mau di rumah Eyang. Dia paham betul jika tak bisa menghalangi dan memaksaku. Aku akan memecahkan masalah rumah ini. Ada atau tidaknya orang yang menemani. Tante Mita pergi dan meninggalkanku bersama Pak Lek. Tentu saja bersama bayang-bayang pocong Watri yang akan muncul malam nanti. Sore itu, aku membersihkan rumah mulai dari halaman depan hingga dapur. Sementara Pak Lek ke belakang, hendak membersihkan pendopo, tempat dirinya beristirahat. Aku segera menemuinya, sebelum surup mengiring muadzin melafalkan azan. Pak Lek membawaku ke pendopo, lalu kami larut dalam pembicaraan. Seorang lelaki? Iya, di situ tuh, pegang kapak selebar daun jati itu. Email lari sampai warung Bik Tunik karena mengira itu sosok Korin Santoso. Cirine piye? Bajunya lurik Pak Lek. Itu yang sering datang ke mimpi saya Neng. Hah? Dia bilang burung kedasi hitam sudah datang, lalu darahnya mengenai kakiku Pak Lek. Mati tidak ada yang nolong, kena kapaknya kudus. Astagfirullah. Dia ngomong langsung kayak gitu Neng. Inggih Pak Lek, Email tidak akan pulang sebelum tahu apa yang sudah terjadi dulu pada mereka. Aku akan cari tahu apa maksud ucapannya itu. Pak Lek menghela nafas panjang. Selama beberapa saat terpaku, dibiarkannya air selang itu meresap ke dalam tanah agar halaman pendopo tak berdebu. Sementara aku seketika kembali membayangkan wajah lelaki yang penuh belatung tadi. Itu sudah pasti Santoso. Dia pasti dibunuh dengan menggunakan kapak oleh orang yang bernama Kudus. Benar kan? Email mulai berpikir itu memang kenyataannya. Di dalam mimpiku dulu datang seorang lelaki perkasa dan perempuan muda.
lelaki bertubuh kekar itu bilang, semua manusia menyerupai hewan ternak. Mungkinkah itu adalah kudus? Wallahu alam, Neng. Kamu beruntung bisa bertemu Santoso, kata eyangmu sebelum pergi. Rumah ini jangan kita biarkan kosong. Itu berarti eyangmu tidak ingin rumah ini dikotori lagi oleh si pelaku. Eyangmu selalu berpesan seperti itu kan? Benar, Pak Le. Eyang selalu berpesan agar rumahnya jangan dibiarkan kosong. Pesan itu hanya untuk orang-orang yang baik, bukan tertuju pada saudaranya. Menurut Pak Le, apa Pak De terlibat kejahatan? Pak Le termangu. Ia turun menuruni anak tangga, lalu menuju selang air. Aku membuntuti, membantunya agar bak penuh. Pak Le takut mengiyakan. Neng, tapi abangmu juga curiga dengan Pak Demu. Soalnya Pak Demu terus ingin berselisih tentang surat tanah atas nama ayahmu, Neng. Eyang mungkin sudah tahu diri jika akan menjadi korban selanjutnya, tapi dia tidak ingin aku terlibat. Dia tahu segalanya soal Watri. Dia pasti juga tahu siapa itu Cut Mak Lela. Apa dia juga tahu siapa guru yang membunuh Cut Mak Lela? Rasanya aku tak bisa melakukan apa-apa kecuali terus memikirkan Eyang. Malam ini, aku menghidangkan makanan seadanya untuk Pak Le. Pak Le sedang sholat di luar, sementara aku menari di dapur bersama alat masakan. Suara jangkrik dari arah kamar mandi di belakang membuat suasana rumah seperti di tengah hutan, sepi dan lengang, seperti saat aku berada di mimpi kemarin-kemarin. Hidangan sudah tersaji, tapi Pak Le belum selesai wirid. Aku memutar arah ke arah meja tempat surat tadi ku simpan. Surat kabar yang mempertontonkan kematian seorang wanita. Lembarnya ku buka lagi dengan nafas tertahan. Ku coba melihat wajah dan lukanya, begitu dalam dan keji, penuh darah hingga merembes di sekelilingnya. Lehernya menganga dan memperlihatkan lubang paku menembus tulang belakang. Watri, aku mau membantumu, tapi tolong kembalikan eyangku. Dia satu-satunya yang kupunya. Kepercayaanku pada keluargaku sudah hilang, bukan karena hadirmu, Watri, tapi karena keegoisannya sendiri. Gumamku berbisik pada lembaran usang itu. Suara burung cucak terdengar dari arah pendopo. Liar suaranya, membuat tubuhku meremang. Segera kupanggil Pak Le. Aku takut jika tiba-tiba lampu gantung dapur mati karena kehabisan minyak. Aku berjalan lamban, menyusuri lorong melihat ke arah kamar Eyang dan memastikan tak ada siapapun di dalamnya. Neng, Pak Le membuatku tergerak. Dia dari arah ruang tengah sedang berjalan kemari. Pak, kamar Eyang tadi nggak dikunci, kok sekarang rapat begini? Pak Le yang muter, Neng. Ayo kita ke dapur saja, Neng. Tunggu, email ambil kuncinya dulu. Gak usah, Neng. Pintu yang sudah berderit di tanganku lantas terhenti. Aku menoleh mencari wajah Pak Le yang sedang gamang. Dia terlihat aneh. Kenapa? Ayo, Neng, jangan lama-lama di sini. Bisiknya semakin mendekat. Pak Le mendorong punggungku agar segera berbalik ke lorong panjang. Kami tergesa-gesa menjauh, sementara firasatku mulai memburuk. Kamu yakin mau nginap di sini, Neng? Kenapa, Pak Le? Kalau bukan di sini, email tidur di mana lagi? Pak Le bisa minjam kamar kakungku. Pak Le tidur di pendopo saja, Neng. Sementara Neng tidur di kamar belakang ya. Pak Le akan jaga di luar, kata Pak Le. Kami masih menikmati makan malam saat suara Eyang tiba-tiba muncul entah dari mana. Aku dan Pak Le terkejut. Kami yang tadi menjaga jarak seketika saling bersedekap. Pak Le terlihat pucat, sementara aku berusaha meraih pelita. Neng, perasaan Pak Le tidak enak. Eyangmu di sana sepertinya sedang dalam bahaya, ungkap Pak Le. Cerita tentang Eyang akan disampaikan oleh Tante Utami keesokan harinya saat Eyang dipulangkan ke Rumpang. Aku menyaksikan penderitaan Eyangku setelah ini, di mana kondisi Eyang sudah seperti Rere sebelum meninggal. Beberapa saat kami larut dalam diam. Hidanganku disantap Pak Le dengan tenang, sementara aku sudah tak berselera makan setelah mendengar ucapan Pak Le. Kusapu ruang depan, gelap dan dinginnya menusuk hingga ke pori-pori kulitku. Saat itu jam dinding telah menunjukkan angka 8. Suara yang mirip dengan suara Eyang masih terdengar entah dari mana. Neng, kok ndak makan toh? Suara Eyang muncul lagi, Pak Le. Ndak mungkin Eyang ada di kamarnya kan?
bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Kak Sulepena, terima kasih teman-teman yang sudah setia menyimak kisah ini sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.